Halo teman-teman, balik lagi sama kita di MMC. Sebelumnya kenalin bagi teman-teman yang belum kenal, gue Iki atau yang sering disebut Bang Bewok. Di sebelah gue ada Ayuda. Kalau kata anak-anak sini sih sering dipanggil Bang Yud. Sebelumnya gue ketitipan pertanyaan dari teman-teman, banyak yang nitipin pertanyaan sama gue. Gimana awal ceritanya MMC ini berdiri, terus gimana ceritanya sampai jadi punya bengkel segala macem. Sejarahnya sih cukup panjang ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab sama temen gue Ayuda. Dia yang ngasih penjelasan gimana awal berdirinya MMC. Gimana sih waktu awal berdirinya MMC tuh kebentuk? MMC itu awalnya kita namanya pengepul Mitsubishi ya. Kita benar-benar fokus main di Mitsubishi. Sebenarnya gue tuh awal jual beli mobil, jual beli mobil. Jadi kita emang fashionnya di Mitsubishi. Ya mungkin untuk beberapa temen yang udah lama kenal, dari 2010 kita udah main Lancer. Mitsubishi ya. Mitsubishi. Nah kebetulan Iki juga temen saya waktu main Lancer di tahun 2010-2012 ya Ki ya? Zaman dulu gue masih sekolah, belum ada bewoknya, belum ada masih anak bocah jadi dulu. Nah, seiring berjalannya waktu, gue kerja di Mitsubishi. Kerja di Mitsubishi itu dari tahun 2012 berarti sampai 2018 lah, 2018-19. Terus waktu itu belum covid, cuman kepikiran jual mobil deh, mobil pribadi awalnya Ki, yang hijau. Iya. Berarti lu lama juga ya kerja di Mitsubishi ya? Lama sih, lumayan 9 tahun lah, 9 tahun. Jadi jiwanya kalau kata orang-orang udah Mitsubishi banget kata anak-anak. Kalau anak-anak bilangnya sih anak buah Jackie Chan. Anak buah Jackie Chan. Terus udah gitu kerja lama, terus jual mobil pribadi tuh yang hijau, ya, Galan ST, Galan ya. ST hijau. Itu mobil Galan yang lumayan lama gue pakai. Terus mobil itu gue jual, ternyata lah cuan dijual. Padahal tuh mobil udah lama dipakai. Jadi kepikiran deh tuh akhirnya buat bisnis jual beli. Nah, awalnya belum kepikiran belum, cuman jual. Nah, ketika jual ada yang jual nih Galan. Beli lagi aja. Ternyata ada selisih tuh, gap tuh jauh. Ya karena udah biasa pakai Galan, terus biasa pakai Galannya enak. Ketika dapat Galan itu kan kondisinya ya be aja sih sebenarnya. Gua rapihin lah, dirapihin, iseng lah, posting lagi, laku lagi. Emang otaknya udah cuan susah nih. Udah gitu ya datanglah COVID. COVID kerja off, banyak tuh waktu ngerapin mobil sendiri. Iya. Ngerapin mobil sendiri, banyak waktu WFH, terus coba deh difokusin karena nggak ada kerjaan kan. Difokusin ternyata ngebum tuh pakai nama Pengepul Mitsubishi. Sebelumnya gue tuh Instagram titip jual Ki. Emang ngebuild Instagram itu dari 2016 kalau nggak salah. Jadi itu emang titip jual aja. Orang-orang nitip jual, gue posting. Termasuk gue ya waktu itu ya. Iya, jadi karena kita sebenarnya satu lingkungan teman-teman yang akhirnya bernaung di iseng-iseng jual beli mobil, hobi jadi cuan gitu. Iseng-iseng cuman punya Instagram. Dulu tuh namanya Speed Kids. Jadi kita jualan mobil, tapi mobilnya semua mobil titipan. Ya. Follower naik, terus berakhir di mobil pribadi itu dijualin. Akhirnya berarti dari 2019 tuh pengepul Mitsubishi berjalan. Semua full Mitsubishi. Akhirnya 2022 berubahlah jadi MMC. MMC sih sebenarnya ya cuannya bukan cuan ya, maksudnya kita lebih fokus aja di nyari cuan endingnya. MMC itu karena pengen punya brand di mana general, nggak cuma Mitsubishi sebenarnya. Emang MMC itu apa sih? Itu sih cuman kita doang yang tahu Ki. Cuman kita doang yang tahu. Jadi kita nggak akan nyebutin apa itu arti MMC, cuman kita doang yang tahu pokoknya. Gitu. Pokoknya kalian
cukup tahu MMC aja udah. Gitu. Cukup tahu. Iya. Tapi ya generalnya kita ngerjain semua mobil sebenarnya. Kan berawal dari tadi Ayuda cerita tuh awalnya Instagram titip jual ya, Speed Kit ya, jadi apa namanya? Speed Kids. Terus berubah ke pengepul Mitsubishi. Sampai sekarang akhirnya jadi MMC Legacy. Nah, terus kan awalnya akun jual beli tuh, sampai akhirnya kita kepikiran buat punya bengkel, terima restore mobil lawas, orang-orang yang pengen balikin lagi kendaraannya jadi prima. Itu maksudnya lu kepikiran gimana sih sampai bisa jadi gue buka bengkel deh, lumayan nih gitu. Tadinya sebelumnya gue tuh udah punya bengkel Ki. Gitu. Bengkel cat, tapi ya buat teman-teman doang ngerjain. Jadi istilahnya kita nggak open dulu, cuman ngerjain buat teman-teman doang. Karena SDM-nya juga terbatas Ki. Kita punya tempat, terus kalau dulu tuh gue ngontrak juga Ki, rapiin mobil ya. Ngontrak dekat rumah kan. Iya. Nah itu gue fokus ngerapin mobil tuh di situ. Ngerapin mobil tuh di situ. Jadi kalau ada yang nanya kenapa MMC mobilnya selalu original, sebenarnya semua mobil yang gue jual itu basicnya original. Cuman dibikin seger lagi gitu. Dibikin seger lagi, kayak kaki di refresh, catnya di refresh, terus velg diganti ori. Kuncinya sih tetap interior original. Bukan bekas nabrak, bukan bekas banjir, itu kunci utama lah. Jadi basic itu mobil jarang sih dapat mobil yang bener-bener blok full original gitu. Itu jarang. Pasti minimal velg tuh diganti lah. Kita bakal merestorasi mobil yang sekiranya pasti masih bisa diselamatin gitu ya. Betul. Kalau balik lagi kondisinya ke ori masih bisa gitu ya. Ya meskipun bukan original itu kata orang-orang cuma satu kali. Mungkin hanya tampangnya gitu ya yang balik seger lagi lah. ke original. Seger awal dia keluar. Awal keluar. Jadi istilahnya kalau dibilang full original juga, gue nggak pernah ngomong mobilnya full original ini ya. Cuman full refresh, original look. Jadi karena original itu cuma satu kali ya. Satu kali. Jadi kalau misalnya bumpernya udah dicat itu udah nggak bisa masuk original. Gitu. Tapi sekarang lu buka bengkel nggak selalu harus Mitsubishi kan pasiennya? Enggak. Karena banyak juga gue temen-temen maksudnya di merek mobil lain yang ikut gabung di sini gitu loh. Ya secara basic tuh kita main mobil tuh udah lama ya. Udah main mobil udah lama, mungkin udah 15 tahun lah main mobil. Teman-teman juga mobilnya nggak melulu Mitsubishi, karena mereka pernah pakai Mitsubishi, ganti ke Toyota, ke Honda, ke Daihatsu segala macem lah. Kita ngerjain semua, cuman tesnya itu untungnya gue punya tes sendiri lah untuk rapin mobil. Jadi kebetulan di sini ada TAF, ada Serena, ada BMW, Picanto segala macem. Merek mobil ada sebenarnya di sini. Sampai dengan ya Eropa dan Jepang lo masuk Jepang aja gitu ya. Pegang. Kita ngerapin Matic mobil Eropa bisa. Ngerapin Matic mobil Jepang juga bisa. Bahkan sebenarnya ini bengkel bukan bengkel servis sebenarnya jatuhnya. Ini lebih ke bengkel kerjain berat ya. Di sini hampir semua mobil yang ada di sini tuh turun mesin sama ganti Matic. Gitu, lumayan ya, berarti pengerjaannya bisa dikatakan bukan yang ringan gitu ya. Iya, kita servis itu hampir jarang ngerjain servis. Kita malah pasien itu sekarang ada mungkin sekitar lebih dari 5 unit mobil itu turun mesin semua Ki. Turun mesin. Jadi ya sebenarnya lebih ke bengkel pengerjaan berat aja sih sebenarnya. Tapi untuk hal-hal kecil pun tetap bisa kan? Bisa, kalau hal kecil itu lebih bisa karena bengkel itu kan gak semua bengkel mau ngerjain yang berat ya. Cuman bengkel-bengkel tertentu yang bisa ngerjain kerjaan berat. Gitu. Gini di luaran sana temen-temen itu mungkin nggak tahu nih kalau bentuk bengkel MMC itu kayak gimana. Karena kan kita di sini nggak pakai nama di depannya bahwa ini bengkel, servis segala macem gitu.
mungkin orang-orang kan juga pengen tahu nih teman-teman di luar sana berapa sih biaya restorasi di MMC gitu, berapa sih perbaikan mesin di MMC gitu kan. Mungkin kan tetap balik lagi ke kendaraannya ya, apa aja yang diderita, pasti kan jelas harganya beda-beda tuh. Mungkin dari hal-hal kecil nih, kalau misalkan pengen ngecat body deh ke MMC atau kayak ini contohnya ada di depan kita mobil Vios yang habis ketabrak, pengen ngecat nggak semuanya gitu, bisa dikatakan per panel itu berapa sih Ayuda? Mungkin teman-teman kan nanti kedepannya ada yang pengen nitipin juga nih ke kita, pengen rapihin mobilnya gitu, mungkin Ayuda bisa cerita deh. Oke. Kalau ngecat itu sebenarnya udah ketebak ya. Ngecat itu startnya 5 juta gitu. Start itu 5 juta, itu siram. Kita ngerjain sampai ngerok segala macem, bahan juga sebenarnya kita banyak pilihan. Pokoknya start itu 5 juta, bahannya pakai belkot. Ekonomisnya 5 juta. Itu startnya. Itu mobil-mobil kecil lah ya, 5 juta. Terus kalau per panel itu mulainya dari 500.000. Oh, jadi kalau misalkan Om, gue pengen ngecat nih pintu supir gue baret, dari itu cukup 500.000 untuk ngecat satu pintu itu. Satu pintu 500.000. Kalau untuk beberapa panel ada yang harganya beda tentunya. Ada yang beda. Nah, apa aja tuh? Kayak kap mesin. Kap mesin itu kan tergantung juga. Kalau kap mesin mobil sedan atau gede, ya itu beda sendiri harganya. Itu minimal 7,5 lah. Maksimalnya tuh 7,5? Iya. Apa minimal? Minimal 7,5. Oh, minimal 7,5. Minimal 7,5. Terus untuk atap juga sama, startnya dari 7,5. Ya paling top lah perbedaannya. Ya paling top 1 juta lah. Paling top 1 juta. Itu juga tergantung apa yang dikerjain sih. Misalnya itu di luar ketok ya. Di luar misalnya ada penyok, ada bekas crash gitu atau gimana, itu karena untuk bekas crash sendiri nggak dikerjain di kita, Ki. Oh, jadi tetap kita ngelempar ke orang nih untuk beresin bodinya dulu. Betul. Baru kita kerjaan bodinya. Kita udah punya tukang body repair sendiri. Itu rekanan kita lah. Itu yang udah tukang ketok cukup bagus lah di Kota Bandung gitu. Terus kita juga kalau ngecat nih, Ki, nggak asal misalnya body main dembul. Kita bawa ke tempat PDR. Sebenarnya yang bikin body itu bagus sebelum dicat itu minim dembul kan. Jadi si body itu kita bawa dulu ke tukang ketok, bener-bener rata, baru kita cat. Jadi pengerjaannya tuh nggak berat kali ya? Iya. Dari segi dempulnya nggak bakal terlalu tebal gitu. Betul. Jadi minim gelombang, dembul segala macam. Udah gitu kita ngecat itu panel dibuka pasti. Ya, kayak jorok-jorok gitu ya? Iya. Paling males sih kalau misalnya ngecat itu banyak lampu aja tutupin koran gitu, atau ditutupin lah. Nggak enak ngebersihinnya juga, jadi nggak enak aja gitu. Nggak enak. Jadi kita ngecat itu pasti bongkar bodi, ditrondol. Jadi istilahnya walaupun nggak trondol full, kayak kap mesin, bumper, lampu, bagasi, bumper belakang itu pasti dilepas. Handle pintu tuh kita lepas, spion kita lepas. Jadi kalau ngecat di kita, apa yang bisa dilepas ya kita lepas, kecuali kaca ya. Kayak gitu. Sebenarnya di MMC ini kita bisa garap semua ya. Berarti dari body repair, kelistrikan, mesin, segala macam, kaki-kaki di sini nerima. Builder kita bisa disebut builder mobil juga sih sebenarnya. Gitu. Mungkin teman-teman di sana banyak yang pengen tahu, pengen main juga ke bengkel. Kalau misalkan mau nanya-nanya, boleh nanya-nanya aja. Ngobrol aja dulu sama Mas Yuda gitu kan. Kalau gue manggilnya ke dia nggak tahu Mas, kadang A, kadang Om gitu. Padahal kita temenan udah lama ya. Maksudnya emang nggak jelas dia mah. Ya nanti mungkin teman-teman boleh main ke sini, boleh sekedar via WhatsApp buat ngobrol sama bengkel gitu, nanya-nanya apa keluhannya, apa pengen perbaikan bodi atau mesin. Mungkin nanti Ayuda bisa kasih kontaknya tuh. Ya, nanti kontaknya kita bakal simpen di deskripsi, Ki. Kontaknya kalau mau nanya-nanya bengkel kita. Terus kadang kan ada yang nanya untuk ngerapiin bodi, mesin. Kita nggak punya estimasi waktu yang pasti sebenarnya, Ki. Karena untuk ngerjain sesuatu yang kalau untuk kayak turun mesin gitu, Ki, itu sebenarnya sehari turun, 2 hari naik.
3 hari itu kalau ada spare part. Kalau ini kadang-kadang susah nyari spare part. Jadi buat kalian yang misalnya mau ngerapin mobil, ya kita hunting spare part dulu kadang-kadang. Kadang susah di spare part, lamanya di tukang bubutnya. Betul, lama tukang bubut. Jadi kalau untuk turun mesin itu 2 minggu lah. 2 minggu lah. 2 minggu itu paling lama. Karena kan sebenarnya beres turun mesin, kita pasti coba dulu untuk ya kita beberapa saat dulu, biar lihat nih cobain ada kendala apa enggak. Betul, kali ya, gitu. betul. Untuk turun mesin sendiri ya udah banyak sih di sini. Kita juga baru buka berapa lama ya, Ki? Sebulan ya kita genap bergabung di sini ya. Persis sebulan. Jadi dengan kondisi alhamdulillah yang udah mulai rame, ini kita baru sebulan di sini. Terus pasien turun Matic yang beres baru 1 ya, Matic 1, terus turun mesin ada 2. Ya, tune-up yang kecil sih sudah beres udah ya. banyak sih. Karena emang baru efektifnya mungkin baru sebulan persis ya. Baru sebulan persis gitu. Ya mungkin kan kadang gini, ayo udah banyak teman-teman di luar sana tuh yang berpikir, aduh berapa ya aku harus ngecat, takutnya mahal atau segala macem. Kita harga sih masih friendly lah. Makanya tanya-tanya aja dulu, jangan ini deh, jangan takut buat nanya-nanya. Kita orangnya asik kok. Kalau datang ke sini siapapun kita ajak ngopi, ajak ngobrol. Oke, kita ngobrol. Terus kalau misalnya mau nanya hasil catnya MMC gimana? 70% yang diposting di MMC Legacy itu hasil catan kita, Ki. Iya. Itu hasil catan kita. Jadi hampir semuanya kita cat sendiri, full body, kadang-kadang ya siram. Bahkan ada beberapa mobil yang kadang-kadang gue sendiri ketawa gitu. Ketawanya kenapa? Ini mobil dibeli sama customer, dijual lagi, dibeli sama pedagang, dan pedagang itu bilang catnya full original bawaan pabrik, padahal gue yang ngecat itu mobil. Gila. Terus berarti bisa teman-teman lihat deh di Instagram, mungkin sedikitnya tuh hasil-hasil cat dari bengkel kita. Terus ini yang gue lihat di belakang lagi pada ngerjain apa nih, Om? Ini di belakang lagi ngerapiin TAF 2000 TAF tahun 90-an. Dia mau turun mesin sekalian full restore. Full restore. Jadi totally full restore ini kayaknya. Jadi bakal ada vlognya sendiri. Khusus gitu ya? Khusus. Buat perjalanan dari mulai TAF ini dibawa dari yang punya. Betul. Sampai dengan nanti jadi bagusnya gitu ya? Betul. Mudah-mudahan dilancarkan aja sih kalau yang itu. Amin. Gitu. Gue pura-pura nggak tahu aja ya kayak ini mobil TAF, padahal gue tahu. Cuman kan ini kan biar temen-temen tahu nih apa yang lagi dikerjain di bengkel gitu kan. Nanti kedepannya lu punya rencana apa nih buat bikin MMC ini semakin berkembang? Kalau rencana itu pasti banyak ya, Ki ya. Rencana itu gue pengen bengkel ini proper kayak bengkel-bengkel motorsport yang ada di Indonesia lah. Gue nggak bisa sebutin bengkel apa, cuman dengan lokasi tempat seperti ini, gue punya harapan yang sangat besar lah. Gurih aja gitu ya. Gurih aja kalau kata Om Misbah. Iya. Kayak gitulah. Jadi ya mudah-mudahan semakin banyak customer, semakin berkembang bengkel ini. Amin. Gitu. Oke. Gitulah. Mudah-mudahan banyak yang percaya sama kita. Sebenarnya kita di sini lagi ada proyekan nih Galen sama TAF Rocky yang emang ngebangun buat dibikin jadi seger lagi. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya. Kalau udah beres pasti kita review 2 kendaraan itu. Sama ada Lancer yang udah beres, Ki. Lancer Cedia. Oke, Lancer Cedia kemarin cuma turun mesin aja ya. Turun mesin. Kalau ini kan kayak TAF lebih ke emang full gitu ya. Iya. Full dari mesin, kaki-kaki, body, interior, wearing kabel ulang, terus AC dijalanin lagi, pokoknya karet-karet semua rencana mau diganti sama yang punya. Pastikan seru nih perjalanan buat ngidupin si TAF ini gitu. Pasti nanti kita detail-detailnya kita ceritain sih, kita bikin videonya, kita review biar penonton tahu. Pokoknya penonton tuh jangan ini deh, teman-teman di sana tuh jangan ragu-ragu buat nanya, karena kita semuanya asik di sini. Kita nambah banyak temen, nambah banyak saudara. Intinya lo bisa main ke sini, lo bisa rapihin mobil lo di sini, kita kasih harga yang spesial buat kalian.
Oke. Sama MMC bisa nyariin mobil juga Ki sebenarnya. Ada ya jasa ini inspektor gitu ya? Inspektor mobil-mobil tua kan. Kalau mobil tua tuh beda ya. Cara pandang dan sudut pandang lihat mobilnya beda. Jadi buat teman-teman yang misalnya mau nyari mobil tua nggak ada waktu, pengen cari mobil bisa ke kita juga. Salah satunya nih mobil Lancer yang kita dapat dari Semarang. Lu jauh-jauh ke Semarang buat beli ini Lancer? Beli ini Lancer karena gue punya tes cukup tinggi untuk beli sebuah kendaraan. Wajar teman-teman manggil dia tuh anak buah Jackie Chan. Emang dilihat Mitsubishi terus. Kalau gue sih udah mainnya ke apa aja ya. Kalau dia emang soal Mitsubishi lo boleh tanya deh ke Ayuda. Lo mau nanya apapun mungkin insya Allah dia punya solusinya. Mau nyari spare part apapun setidaknya kita mungkin bisa bantu semaksimal mungkin deh gitu. Gitu. Jadi emang bengkel yang berawal dari Mitsubishi lah. Berawal dari Mitsubishi. Jadi thanks banget buat Mitsubishi nih. Jadi itu deh cerita singkat awalnya MMC berdiri terus sampai berjalannya bengkel. Mungkin teman-teman jadi tahu sekarang. Nanti ke depannya gue tinggal cerita mobil-mobil yang lagi direstorasi. Mungkin sekarang kayaknya cukup deh gue cerita awal sejarahnya berdirinya MMC sama Ayuda tadi gitu ya. Ya. Berarti sampai ketemu di video berikutnya aja paling gitu ya. Berarti nanti tinggal tunggu ya video mobil itu berdua ya. Video-video lainnya dan sampai ketemu di video berikutnya lah. Kita bakal banyak bikin obrolan-obrolan hangat seputar otomotif sambil ngopi-ngopi ya. Sambil ngopi-ngopi, tapi kopinya nggak ada saat ini. Iya. Paling gitu aja. Oke. Berarti gitu aja teman-teman. Sampai jumpa ya. Nanti kita ketemu lagi. Thank you. Sampai ketemu di video berikutnya.